direncanakan tanggal 28 ya. 28 ya. 28, tapi kita ini juga akan fokus menyiapkan dokumen yang dimintakan. Tadi juga ya sedikit banyak saya melihat beberapa dokumen apa yang sudah diserahkan dari BAP juga yang telah diutarakan oleh klien saya ya. Oci, mungkin boleh dijelaskan dulu nih seperti apa kronologi sebenarnya kejadian Karukan akhirnya dilaporkan di sini. Sebelumnya saya Haji Ahmad dari Angga Hukum Jamil BF.com ya, dan diberikan amanat oleh Pak Rukenonsu. Kemarin kita tanda tangan kuasa kemarin malam, dan hari ini kami memberikan surat kuasa kami sekaligus bertemu dengan tim penyidik dan Kanit dan lain-lain ya, untuk menanyakan proses-proses yang sudah berjalan. Kita juga tadi melihat BAP ya, tanpa mengurangi rasa hormat kepada pendamping yang terdahulu. Kami juga mengucapkan terima kasih telah mendampingi klien kami. Tentunya kalau untuk berbicara pokok perkara dan sekarang status sudah mencapai tersangka ya, saya tidak akan mengulangnya lagi, tidak banyak mengulang. Yang tentunya saya fokus untuk menyelesaikan dan menyelamatkan klien saya, dan langkah-langkah juga sudah cepat saya bergerak juga dengan kuasa hukum dari pelapor Bang Ramzi. Kami juga telah berkomunikasi dengan Bang Ramzi ya. Terima kasih juga atas waktunya, dan kami sepakat bahwa dalam penanganan kasus Rukenonsu ini kami mengedepankan tabayun, mengedepankan cara-cara persuasif, dan dari kuasa hukum pelapor juga ingin juga menyelesaikan ini tanpa melanjutkan ranah persidangan. Kalau bisa melakukan mediasi, ada titik temu dan penyelesaian. Seperti itu. Ini kan pernah yang 2025 ini. Iya, kasus 2025 mengenai ya seperti itu ya, dari Februari yang pokoknya Pak Rianto. Bang, ini kan katanya korban ditipu juga oleh sahabat baiknya dalam bisnis ini. Itu seperti apa sih, Bang? Saya tidak mau melakukan ini ya, pengulangan mengenai apa yang terjadi, atau seolah defensif, tidak menyatakan hal-hal yang bisa membuat ketersinggungan dari pihak lapor. Tapi kami fokus dalam penyelesaian masalah, karena ini statusnya Mas Ruben kan sudah tersangka ya. Kami mendapatkan cara-cara penyelesaian untuk mediasi, restoratif justice, dan mencari titik temu dari benang merah. Dari klien saya Mas Ruben juga ini kok berniat baik juga, dan tetap tidak panik juga, bersabar dan fokus untuk menyelesaikan. Dan status tersangka ini juga kita harus juga memandang asas hukum presumption of innocence, asas praduga tak bersalah sebelum ada putusan hakim. Makanya kami ingin netizen juga dan pihak media untuk menahan, memberikan media berita-berita yang belum pasti kebenaran Mas Ruben ini bersalah atau tidak, karena kan masih proses di kepolisian dan kita mengutamakan jalur-jalur untuk penyelesaian, untuk perdamaian seperti itu. Bang, ini Ruben gimana Bang? Usahanya Ruben ke korban Bang? Upaya untuk penggantian, upaya untuk kita sedang upayakan, sedang upayakan, dan kita sudah komunikasi juga kepada pihak pelapor, lawyer to lawyer, pengacara ke pengacara, dan disambut juga sama Bang Ramzi ya. Dan mereka juga fokusnya untuk tidak untuk memenjarakan, tapi proses hukum memang terus berjalan. Kita juga
menghargai itu. Mas Ruben juga pastinya kooperatif nantinya apabila dipanggil nanti sebagai tersangka. Dan kita juga tadi di kepolisian meminta saat nanti dipanggil pemeriksaan kembali, menyiapkan beberapa dokumen yang ada kekurangan, menyiapkan yang lingkungannya seperti itulah. Dan kami sebagai kuasa hukum yang baru yang sudah di tahap ini, kami mengharapkan penyelesaian secara damai nantinya seperti itu. Surat panggilan sudah diterima, Bang. Surat panggilan sudah diterima, Bang. Kapan, Bang? Surat panggilan sudah diterima, tapi kami harus bergerak cepat untuk menyiapkan dokumen-dokumen yang diminta oleh tim penyidik Polres Jakarta Selatan. Ya, fokusnya ya pengembalian ganti kerugian. Berapa nominalnya, Bang? Berapa? Ada rencana untuk Ya nantinya kita akan fokus ini. Yang penting antara pengacara-pengacara sudah ada komunikasi yang baik. Itu. berapa nominalnya? Kita juga tidak mau saling bersih tegang, menyatakan siapa yang benar, siapa yang salah, gitu. Kita fokus penyelesaian. Kita akan fokus bergerak cepat untuk penyelesaian dalam kasus ini. Bang, penegasan aja, Bang, hari apa kalau boleh pastinya? Direncanakan tanggal 28. 28. Tapi kita ini juga akan fokus menyiapkan dokumen yang dimintakan. Tadi juga ya sedikit banyak saya melihat beberapa dokumen apa yang sudah diserahkan dari BAP juga yang telah diutarakan oleh klien saya ya. Gitu. Bang, penegasan, Bang, Korubin sempat nolak penggalangan dana dari rekan-rekan artis, apa benar, Bang, dan kayak gimana, Bang? Kalau itu dia tidak bercerita ya, tidak bercerita. Dan Bang Ruben ini kalau saya beberapa kali komunikasi berbicara, dia orang yang tidak mau menyusahkan orang, sangat-sangat baik orang yang saya lihat, bahkan untuk meminta bantu aja sungkan. Dia sedang berusaha. Ini kan beberapa kontrak mengenai perjanjian itu kadang juga tidak ada dan harus dilengkapi gitu oleh klien saya banyak, dan itulah sosok Bang Ruben. Intinya dia nggak mau menyusahkan orang, bahkan perjalanannya ya saya juga baru tahu sudah sampai tahap tersangka. Pemilihannya mungkin berjalan, Status setelah bisnisnya masih berjalan. kalau itu bisnisnya ya berjalan tapi tidak terlalu ini lah ya. Bang, ini kan laporannya Yang diminta. Kalau di SP itu 3,5, tapi dengan bunga dan online 1,4. Bang, ini kan laporannya udah setahun, Bang. Ah. Selama setahun itu ada upaya dari dan untuk menyelesaikan masalah ini. Oh iya tentu. Upaya seperti apa, Bang? Mungkin komunikasi dengan lapor atau seperti apa? Ya pernah ada komunikasi, cuman dengan statusnya sudah sebagai tersangka dan menurut saya langsung bergerak cepat lah komunikasi dan untuk mengamankan klien kami juga, Mas Ruben. Tentunya kita tidak tahu kan kalau nanti bisa selesai di sini dengan mediasi dengan mekanisme restoratif justice, kenapa harus berlanjut gitu. Dan kuasa hukum dari pelapor juga mengamini tujuannya juga bukan untuk memenjarakan, ingin menyelesaikan. Bang, ada rencana jual aset buat ngelunasin, Bang? Jauh ini? Rencana itu ya biarkan inilah ya Mas Ruben yang tahu, tapi dia pastinya akan bertanggung jawab. Dan ada beberapa miss, tapi kita juga nggak mau melakukan perlindungan defense dalam kasus ini. Kita fokus ke penyelesaian saja sih. Seperti itu.
Gak sempet baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.